kebutuhan pasokan pakan tambahan bagi usaha budidaya pembesaran ikan lele masih menjadi persoalan. Salah satunya adalah harga pakan tambahan yang mahal. Untuk mengatasinya dibutuhkan solusi untuk mendapatkan pakan ikan yang berkualitas namun dengan harga yang terjangkau, yaitu dengan memanfaatkan bahan baku pakan alternatif yang mudah ditemukan. Salah satunya adalah maggot yang mudah ditemukan dan biaya budidayanya relatif murah. Seperti yang dilakukan oleh kelompok Mina Klarias, Kelurahan Jurang, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Awalnya kami petani lele itu yang khususnya dalam pembesaran ikan lele itu mengalami ini ya. Kalau kita pakai pakan pabrikan, kita mengalami keuntungan yang mepet. Akhirnya kita harus mencari pakan alternatif untuk tambahan sebagai minimal untuk mengurangi penggunaan pakan pabrikan. Untuk satu kali siklus dalam satu budidaya, satu kolam bulat sekitar isi 1.500 ekor itu sekitar 1 kintal pakan ya. Itu bisa disuplai separuh 50% dari pakan pabrikan dan 50% dari pakan alternatif. Alhamdulillah dengan menggunakan maggot ini minimal kami bisa mengurangi penggunaan pakan pabrik sampai di angka 50% pakan pabrikannya. Otomatis ketika pakan pabrik berkurang diganti dengan pakan alternatif yang notabene lebih murah dan bisa dikembangkan sendiri, maka keuntungan secara produksi akan lebih banyak. Keinginan kelompok Mina Klarias untuk mendapatkan alternatif pakan ikan mendapatkan respon positif dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal. Para penyuluh perikanan kemudian hadir di tengah-tengah kelompok untuk turut membantu pemecahan masalah pakan alternatif. Dengan bahan-bahan budidaya yang mudah diperoleh serta murah, budidaya maggot kemudian dipilih sebagai solusi untuk mendapatkan pakan alternatif untuk menunjang budidaya pembesaran ikan lele. 60-70% itu biaya produksi para pembudidaya ikan itu habisnya di pakan. Sehingga selama ini kita sering berdiskusi antara para pembudidaya ikan, kemudian para penyuluh, termasuk di antara kita para penyuluh di Kabupaten Temanggung ini berdiskusi kira-kira gimana solusinya. Itu kemudian kita mencoba budidaya maggot dan ini terasa baru. Setelah kita berhasil membudidayakan maggot dalam skala kecil, kemudian kita berdiskusi menjadikan maggot ini sebagai pakan alternatif untuk ikan. Pada saat itulah kemudian kita mendiskusikan, mengenalkan bahwa maggot itu bisa jadi pakan alternatif ikan. Dan ternyata mudah, lebih simpel karena bisa diolah dari sampah. Jadi kita tinggal bawa proses, kita bisa menjadikan sampah ini menjadi berkah bagi para pembudidaya ikan sebagai pakan alternatif. Maggot merupakan larva lalat Black Soldier Flies atau BSF, memang sangat istimewa karena mengandung nutrien yang lengkap untuk ikan dan kualitasnya yang baik. Dengan kandungan protein di atas 40%, maggot bisa diproduksi dalam waktu singkat dan berkesinambungan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pakan ikan. Daya tahan hidup maggot sangat tinggi, sehingga budidayanya bisa dikatakan cukup mudah. Budidaya maggot bisa dilakukan di sekitar pemukiman warga karena Black Soldier Flies atau BSF sendiri tidak mengganggu dan aman bagi kesehatan manusia. Tahapan-tahapan dalam budidaya maggot diantaranya adalah persiapan sarana fisik yang terpadu seperti kandang atau insect net. Kandang adalah kebutuhan utama yang diperlukan dalam melakukan budidaya, bertujuan untuk memproduksi telur-telur sebagai bibit maggot BSF. Untuk skala kecil menengah diperlukan kandang sebesar 2,5 meter kali 4 meter dan tinggi 2,5 meter. Media penetasan. Media penetasan bisa dibuat dari box atau wadah kecil dalam rak, di mana telur-telur ditetaskan menjadi larva untuk kemudian dipindahkan ke biopon sebagai media pembesaran. Biopon. Biopon memiliki fungsi untuk memproduksi larva muda. Bidang miring pada biopon digunakan sebagai jalan migrasi prepupa. Unit pengolahan sampah. Unit pengolahan sampah diperlukan untuk mengolah sampah sebagai sumber makanan bagi maggot. Tahapan selanjutnya adalah tahapan budidaya. Pada dasarnya kegiatan budidaya ini terdiri dari 2 kegiatan utama, yaitu
kegiatan budidaya lalat BSF, dan budidaya maggot BSF. Kegiatan budidaya lalat BSF adalah memelihara lalat BSF untuk nantinya akan menghasilkan telur-telur yang akan ditetaskan menjadi larva atau maggot. Untuk mendapatkan telur BSF, kita bisa mendapatkannya di alam dengan cara menyiapkan wadah yang diberi media sampah organik, diberi campuran BR. Setelah ditutup dengan jaring atau kawat streaming, letakkan tarangan dari 2 bilah papan kayu kecil yang ditangkupkan dengan disisipi paku pinus atau tusuk gigi dan diikat dengan karet, kemudian diletakkan di tempat yang teduh. Lalat BSF akan bertelur di sela-sela tangkupan kayu. Telur-telur yang nantinya didapat, nantinya kita budidayakan sehingga kita bisa mendapatkan bibit larva dengan mudah dan kontinu. Fungsi dari InsectNet sendiri adalah kandang tempat memelihara lalat, di mana lalat dapat berkembang biak tanpa gangguan dari hewan atau serangga pemangsa seperti kadal, cicak, laba-laba, maupun belalang. Singkirkan hama-hama tersebut apabila ditemukan dalam InsectNet. Tanaman-tanaman pada InsectNet harus rutin disemprot air. Lalat BSF akan meminum air yang menempel pada tanaman tersebut. Dari media-media tempat bertelur lalat, kita bisa memanen telur menggunakan cutter. Kemudian bisa kita lanjutkan proses penetasan telur. Letakkan telur pada wadah yang dilapisi tisu. Kita bisa memanen setiap 3 hari. Siapkan nampan penetasan telur diisi dengan BR sebanyak setengah kilogram ditambahkan sedikit air. Taruh wadah telur di atas media. Tutup nampan dengan jaring atau kawat streaming untuk mencegah pemangsa atau lalat lain masuk. Letakkan di rak penetasan telur BSF. Pemeliharaan maggot. Setelah kira-kira 10 hari, tuangkan media penetasan ke biopon yang sudah berisi media sampah organik yang telah difermentasi sebanyak 30 kg atau kira-kira setebal 5 cm. Sampah inilah yang akan menjadi makanan bagi pertumbuhan maggot. Ukuran biopon bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Tambahkan limbah sayuran pada biopon setiap 3 hari sekali, sebanyak volume sampah yang berkurang. Aduklah media biopon agar kering. Bersihkan sisa limbah kering yang tidak termakan oleh maggot. Sisa limbah kering atau kasgot ini bisa dimanfaatkan sebagai pupuk untuk tanaman. Setelah kurang lebih 14 hari, dapat dilakukan pemanenan fresh maggot. Setelah disaring dan dibersihkan, fresh maggot dapat langsung ditimbang dan dimasukkan ke dalam kemasan. Untuk prepupa, pemanenan dapat dilakukan setelah 21 hari. Prepupa berwarna lebih gelap akan bermigrasi ke tempat yang lebih kering di dalam biopon. Ini adalah proses migrasi prepupa ya. Prepupa itu sebelum jadi pupa dia migrasi mencari tempat yang lebih kering. Jadi dia naik seperti ini, naik terus dia turun ke sini karena dia mencari tempat yang lebih kering, dia menjatuhkan diri ke sini. Untuk pengelolaan limbah memiliki prosedur sebagai berikut. Untuk limbah organik dari pasar dan limbah kimpul, setelah dikumpulkan langsung digiling. Untuk limbah organik, dimasukkan ke dalam wadah untuk ditiriskan selama 2 hari. Hasil tirisan dari limbah organik akan menghasilkan pupuk cair. Sedangkan untuk limbah padat seperti kimpul, dimasukkan ke dalam tandon untuk dilakukan fermentasi. Fermentasi limbah menggunakan 100 ml tetes tebu, dicampur dengan 100 ml EM4 perikanan dan 1 liter air untuk limbah sebanyak 100 kg. Fermentasi limbah organik pasar membutuhkan waktu 1 minggu, sedangkan fermentasi limbah kimpul membutuhkan waktu 3 hari. Untuk limbah rumah tangga cukup dikumpulkan pada wadah tertutup dan didiamkan selama 2 hari. Sesudah itu dapat langsung diberikan kepada baby maggot. Budidaya maggot memberikan banyak keuntungan. Selain sebagai solusi permasalahan pakan tambahan, juga menjadi solusi untuk permasalahan sampah di perkotaan.